Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back my YouTube channel. Oke adik-adik, di video kali ini kakak kembali lagi untuk bikin video tentang pembahasan kimia TKA untuk Saintek tahun 2021. Nah, bagi kalian pejuang UTBK, tetap semangat, tetap melakukan yang terbaik. Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, bantu kakak dengan like, komen, dan subscribe biar kakak lebih semangat bikin videonya. Kalau udah, kakak ucapkan terima kasih dan kita langsung aja ke videonya. Let's check it out. Nah, untuk soal nomor 1 ini digunakan untuk soal sampai nomor 3 ya. Oke, kelompok unsur tersebut pada tabel yang mudah melepaskan elektron membentuk ion kation plus 2. Berarti jari-jari ion terkecilnya adalah. Oke, untuk mencari jari-jari ion, berarti kita harus menuliskan konfigurasi masing-masing unsur ini. Oke, ini bisa kita tuliskan berdasarkan konfigurasi atom berdasarkan kulit ya. Kalau ini 2, berarti ini 2. 2 tambah 2 kan 4 ya. Kalau untuk 12 berarti 2, 8, 2. Lalu kalau dia 20 berarti 2, 8, 8, 2. Lalu kalau dia 38 berarti 2, 8, 18. Berarti ini sisanya 28, berarti ini adalah 8 baru 2. Oke, kalau dia 56 berarti 2, 8, 18, 18 lagi. Nah, kalau 32 nanti berlebih ya, berarti 18 tambah 18 itu 36 tambah 10 46. Berarti ini 8 dan 2. Oke, ternyata ini merupakan semuanya elektrovalensinya 2, 2, 2, 2, 2. Berarti kita bisa lihat nih, ini kira-kira terletak di satu golongan ya. Satu golongan itu dari atas ke bawah. Golongan disebut. Oke, karena dimintanya jari-jari ion terkecil, bahwa kita tahu sifat jari-jari atom dari atas ke bawah atau dalam satu golongan, jari-jari itu kalau dilambangkan dengan R itu akan semakin besar dari atas ke bawah. Berarti kalau ditanyanya jari-jari ion terkecil, udah pasti itu adalah unsur M karena dia paling atas. Oke. Nah, bisa ya. Jadi jawaban lebih tepat adalah option A. Oke, next soal berikutnya. Ini soal yang sama juga. Jadi, kelima unsur di atas termasuk unsur yang sulit menangkap elektron. Oke, kalau dia sulit menangkap elektron, berarti ini menangkap elektron itu adalah sifat dari sifat keperodikan, yaitu afinitas elektron ya. Kemampuan suatu atom menangkap elektron membentuk ion negatif ya. Sehingga harus melibatkan energi yang cukup besar yang disebut dengan afinitas elektron. Oh, ada di sini jelaskan ya. Unsur dengan afinitas elektron terbesar. Oke, tadi kan ini soalnya sama ya. Ini kita sebut dalam satu golongan tadi dari atas ke bawah ya. Oke. Jadi dalam satu golongan ini materi sifat keperodikan unsur kita udah belajar juga, itu jari-jari atomnya akan semakin besar. Berarti yang kecil itu apa? Energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan itu akan semakin kecil. Nah, sehingga unsur dengan afinitas terbesar, kalau ke bawahnya semakin kecil afinitas elektronnya, berarti semakin dia ke atas afinitas elektron akan semakin besar. Berarti afinitas elektron terbesar yang dimaksud di sini adalah M. Jadi jawaban yang tepat adalah option A. Gampang adik-adik. Next soal berikutnya. Unsur yang paling sulit melepaskan elektron terluarnya. Sulit melepaskan elektron terluarnya. Nah, kalau melepaskan elektron tadi adalah definisi energi ionisasi. Ya, kalau energi ionisasi itu melepaskan elektron, berarti kalau afinitas elektron itu adalah menangkap atau menerima elektron. Jadi adik-adik harus tahu definisi keduanya itu ya. Dia definisinya saling berkebalikan. Kalau ini dia melepaskan elektron, kalau ini dia menangkap elektron. Oke. Tadi kan dari atas ke bawah, jari-jari atom kan semakin besar. Yang kecil tuh energi ionisasi itu akan semakin kecil. Nah, kalau dia semakin ke bawah energi yang semakin kecil, berarti unsur yang paling sulit melepaskan elektron adalah
Nah, kalau misalnya dia semakin ke bawah, itu dia energinya semakin kecil, berarti dia semakin mudah melepaskan elektron adik-adik. Oke ya, melepaskan elektron. Jadi dia yang semakin ke bawah tuh mudah dia melepaskan elektron. Kalau yang ditanya paling sulit melepaskan elektron, ya udah pasti ya unsur yang di atas yang ini, yaitu unsur M lagi. Oke, jadi jawabannya yang benar adalah option C. Bisa ya adik-adik? Nah, ini gampang nih. Ini soal tahun 2019 ya. Ini bisa jadi diprediksi bakalan keluar di tahun 2021. Oke, next soal berikutnya. Nah, ini berhubungan dengan materi bentuk molekul. Atom C dalam molekul CH4 itu memiliki 5 domain pasang elektron dan 4 pasangan elektron ikatan dan 0 pasangan elektron bebas yang tidak berikatan. Berarti geometri molekul CH4. Oke. Kita belajar di kemarin tuh ya, bahwa untuk tipe molekul itu ada rumusnya ya, tipe molekul. Rumusnya adalah AXMEN. Ya. Dimana A disebut sebagai atom pusat, X disebut dengan PEI atau pasangan elektron ikatan, dan E disebut dengan PEB. Jadi rumus umumnya adalah AXMEN. Oke. Nah, jadi kita di sini mencari bentuk molekulnya ya. Kalau A itu kan atom pusat, kalau dia senyawa CH4 berarti sebagai atom pusat atau AP-nya adalah atom karbon. Otomatis kita bisa bikin tipe molekulnya A sebagai atom pusat, rumus umumnya, X yang pasangan elektron ikat tadi ya. Berarti yang terikat di sini atomnya ada atomnya sebanyak 4. Oke. Sedangkan di soal dia memiliki 0 domain pasangan elektron bebas. Berarti 0 yang dimaksud di sini adalah PEB-nya. Nah, N-nya 0, N-nya itu diganti dengan 0. Berarti kalau 0 ya udah nggak usah tuh kita tulis sampai ini aja. Ya, kalau dia 0 tidak ditulis E-nya. Berarti AX4 bentuknya adalah tetrahedral. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Oke, untuk soal nomor 5, itu unsur H dapat berikatan dengan unsur O membentuk senyawa formula H2O. Geometri dan tipe hibridasi pada molekul H2O adalah, nah ini juga kita mencari bentuk molekul tapi yang berdasarkan teori dari hibridisasi, teman-teman. Oke ya, berarti kita tulis dulu lah molekulnya adalah H2O. Oke, H2O ini untuk menentukan bentuk hibridisasinya kita harus menuliskan sebagai atom pusat. Jadi O itu sebagai atom pusat. Oke, O itu memiliki nomor atom 8. Berarti konfigurasi elektronnya itu berdasarkan sukulit ya, 1s2, 2s2, 2p4. Nah, karena di 8 elektronnya 2 tambah 2 4, 4 tambah 4 8. Berarti ini elektron terakhirnya berada sukulit S sama sukulit P. Nah, sukulit S itu orbitalnya 1. Sedangkan sukulit P itu orbitalnya ada 3. Kita tulis ada 2 elektron ya, yang ininya. Ini ada 4 elektron, 1 2 searah jarum jam dulu isinya, baru di sininya berlawan arah jarum jam. Oke, karena dimintanya bakalan masuk 2 atom dari H, berarti dia akan masuk 1 ke sini, 1 ke sini. Oke, kita kasih dengan warna yang berbeda. Oke, kita masukkan dia di sini 1, di sininya 1. Oke, jadi ini kan sukulit S tadi ya, ini sukulit P. Sehingga kita bisa beri bentuknya itu seperti SP. Karena ada 3 orbital yang terisi penuh, berarti SP3. Kita tahu bahwa SP3 itu bentuknya adalah tetrahedral. Hafalan ya. Ingat kalau dia linear itu SP, kalau SP2 segitiga planar, SP3 tetrahedral, SP3D aja segitiga bipiramida, dan oktahedral SP3D2. Jadi kalau hibridisasi ini ya teman-teman, itu cuma ada tipe molekulnya cuma ada 5 ya. Kalau berdasarkan teori yang tadi itu banyak banget ya. Oke, next soal berikutnya.
Oke, ini soal termokimia ya, proses yang menunjukkan reaksi berlangsung secara cepat. Oke, adik-adik coba lihat di sini. Ini adalah reaktan, ini produk. Jadi ada 2 tahap ya, A ke B, B ke C. Oke, A ke B. Adik-adik bisa lihat A di sini tuh lebih tinggi nilainya, maksudnya titik A itu lebih tinggi daripada titik B kan. Berarti ini sama dengan ini disebut dengan reaktannya. Ya, A itu reaktan, berarti entalpi reaktannya besar dari entalpi produk. Oke, kalau reaktan lebih besar dari produk, berarti ini termasuk reaksinya eksoterm, melepaskan kalor. Tapi kita nggak membahas eksoterm maupun endoterm. Tapi kita membahas proses yang menunjukkan reaksi berlangsung cepat. Oke, kalau reaksi berlangsung cepat, berarti kita bisa lihat energi aktivasinya itu adalah yang energinya yang kecil. Kalau kita lihat ya, yang ini nih jauh nggak sih dibanding yang ini gitu. Berarti yang lebih cepat itu adalah B ke C ya, karena dia tidak begitu besar energi aktivasinya di sini. Kalau di sini energi aktivasinya lebih kecil. Jadi kalau semakin kecil energi aktivasi itu, maka reaksi akan berlangsung lebih cepat. Itu konsepnya ya. Jika EA-nya lebih kecil, maka reaksi cepat. Itu maksudnya. Jadi kalau EA-nya makin gede, itu akan memperlambat reaksi. Nah, berarti proses yang menentukannya itu adalah dari B ke C, yaitu option D. Bisa ya adik-adik? Gampang kok ya. Next, soal berikutnya. Oke, di sini kita menentukan delta H total atau yang disebut dengan delta yang ini. Enggak lah, ini delta H total itu delta H3. Berarti delta H3 itu sama dengan, tentunya adalah total dong. Total dari delta H1 sama dengan delta H3 adik-adik. Nah, gampang ya. Min 320 ditambah minus 310. Berarti ini minus 630. Nah, jadi jawabannya adalah option E. Oke adik-adik, sekian dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke adik-adik semua, sekian dulu video pembahasan kita. Semoga kalian bisa belajar lebih giat lagi dan banyak latihan soal lagi di berbagai sumber kayak gitu. Nah, bagi kalian yang mau request video apa, silahkan aja tinggalin komentarnya di kolom komentar. Thanks for watching. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.